Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Santistianingsih. Saat ini saya melakukan wawancara kepada Ibu Magista yang berprofesi sebagai guru. Karena dengan adanya wawancara ini adalah termasuk syarat kelulusannya penentuan ujian pada mapel PPKN. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Azizah Santistianingsih. Saya di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu tentang pengalaman mengajar. Sebelum memulai, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia untuk diwawancarai. Siapakah nama lengkap Ibu? Perkenalkan, nama saya Magista Wulandari. Biasanya saya dipanggil Bu Gista. Daerah manakah Ibu berasal? Saya berasal dari Desa Mindahan, Kecamatan Badawi. Berapakah umur Ibu? Kalau tahun ini saya berusia 23 tahun. Kira-kira apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Hobi saya biasanya berhubungan dengan seni. Saya biasanya melukis, menari, atau make up. Sejak kapan Ibu menjalani profesi ini sebagai pengajar atau tata rias? Sejak tahun 2023, pertama kali saya mengajar di SMA NU Kedung sebagai guru ekstrakurikuler tata rias. Apakah Ibu sebelumnya mempunyai cita-cita sebagai guru? Sebelumnya saya tidak ingin menjadi guru, tapi karena jurusan saya pendidikan, jadi saya sekarang berprofesi sebagai guru. Apa alasan yang mendasari Ibu sehingga pada saat ini menjadi guru? Karena panggilan hati, ternyata saya suka mengajar. Walaupun awalnya saya nggak suka, tapi lama-kelamaan saya menikmati prosesnya. Apakah sebelumnya pernah menjalani profesi selain guru? Sebelumnya belum pernah. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Pertama saya nervous dan deg-degan karena sebelumnya saya belum pernah pengalaman mengajar, hanya di mata kuliah teaching saja, dan pertama kali saya benar-benar terjun langsung untuk mengajar. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid didik? Sekarang semua mapel untuk tingkat SD, lalu kesenian untuk MI, RA atau TK, dan SMA. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Jika ada upaya, apa saja yang harus dilakukan oleh Ibu saat ini? Untuk tingkat SD, karena diterapkan kurikulum merdeka, tentu saya harus mempelajari dan tidak boleh sembarangan, dan juga saya harus mengikuti sesuai dengan kurikulum. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang telah disampaikan? Untuk tingkat TK atau RA lumayan, untuk tingkat MI, SD, dan SMA semuanya lancar, dan walaupun beberapa mungkin ada yang kurang mengerti atau kurang paham, tapi masih bisa dipelajari, masih bisa mengikuti. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses penyampaian materi? Tentu ada, terus dalam menghadapi siswa kan sulit, ada yang siswa yang cepat mengerti, ada yang sulit mengerti, lalu ada siswa yang sedikit mungkin tantrum atau bagaimana, banyak sih. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Dalam menghadapi kesulitan, tentu sebagai guru kita harus sangat sabar dan tenang dalam menghadapi murid. Kalau kita sendiri marah-marah, murid tentu saja makin marah-marah, makin tidak terkendali. Kita harus bersikap tenang dan kita Makin menjadi. Apakah ada perubahan terhadap anak didik selama Ibu mengajar di sekolah? Alhamdulillah ada. Untuk tingkat SD, karena saya guru tentor pengajar privat, untuk tingkat SD itu yang awalnya kurang mengerti tentang matematika dan bahasa Inggris, sekarang sudah lebih meningkat dan lebih teliti, lebih fokus dari sebelumnya. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Tentu saya harus mengatur jadwal karena kan saya mengajar di banyak sekolah dan juga privat, jadi saya harus menyusun waktu
agar tidak bagaikan satu sama lain. Apakah Ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Untuk saat ini mungkin iya, kalau ada sekolah yang membutuhkan guru seni kesenian, saya siap. Apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi guru saat ini? Pengalaman suka karena yang pertama saya suka banget sama siswa saya, apalagi yang kecil-kecil masih TK, itu mereka sangat lovely sekali, sangat riang, gembira. Pasti sangat menggembirakan ya, karena bisa mendidik anak-anak kecil karena bisa melatih kesadaran. Betul. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya? Jika Ibu berkenan, bolehkah Ibu menyampaikan sarannya? Saran saya yang pertama itu jangan terlalu fokus terhadap pintar kalian, belajarlah yang benar, dan jangan terlalu main game yang berlebihan, karena itu juga nggak baik anak-anak. Apalagi ada kasus di mana murid saya itu nggak bisa membaca tapi bisa main game, itu kan tentu sangat disayangkan sekali. Ya benar sekali, kadang bisa membuat orang tua marah karena itu malahan yang disalahkan ibunya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Dan waktunya untuk saya wawancara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.